Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang mini proyek kami yang berjudul Pengendali Kipas Angin Berbasis Suhu yang disusun oleh Haikal Islami Nur Muharram, Wahyuni Salsabila Lubis, dan Nabila Zulfafifah. Silakan di next. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Wahyuni. Baik, latar belakang dari proyek mini ini yaitu saat ini teknologi berbasis sensor pintar dan sistem kontrol otomatis menjadi kebutuhan utama dalam menciptakan perangkat elektronik yang lebih cerdas. Dengan mengusung konsep suhu, sistem pengendali kipas angin dapat beradaptasi secara otomatis terhadap kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Next. Tujuan dari proyek mini ini untuk mengurangi konsumsi listrik dengan kipas hanya saat diperlukan berdasarkan pembacaan sensor suhu dan kelembaban, sehingga lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama ada microcontroller Arduino Uno ataupun ESP32 yang digunakan sebagai otak utama untuk membaca data sensor dan mengontrol kipas angin berdasarkan logika pemrograman. Selanjutnya ada sensor suhu dan kelembaban menggunakan DHT11 atau DHT22 berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban lingkungan secara real time, kemudian mengirimkan data tersebut ke microcontroller. Yang selanjutnya ada relay module yang digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan kipas angin bertegangan AC melalui sinyal dari microcontroller. Selanjutnya ada kipas angin AC bertegangan 220 volt sebagai beban utama yang dikendalikan dalam proyek ini, baik untuk skala kecil, kipas meja maupun skala besar. Selanjutnya power supply yang dibutuhkan untuk memberikan catu daya ke microcontroller dan sensor, biasanya 5 volt atau 3,3 volt tergantung jenis microcontroller. Selanjutnya ada breadboard dan kabel jumper yang digunakan untuk merangkai sirkuit sementara sebelum pembuatan rangkaian permanen yang membantu dalam proses uji coba. Selanjutnya ada resistor dan komponen elektronik tambahan. Jika diperlukan, resistor digunakan untuk menstabilkan arus listrik, terutama untuk melindungi sensor dan modul relay. Selanjutnya modul Wi-Fi, opsional jika pakai ESP32 atau ESP8266. Untuk menyambungkan sistem ke jaringan internet jika ingin dikembangkan ke sistem kendali jarak jauh berbasis IoT. Selanjutnya ada software Arduino IDE digunakan untuk menulis, mengupload, dan menguji program yang akan dijalankan pada microcontroller. Selanjutnya kotak atau enclosure sebagai pelindung fisik alat agar lebih rapi, aman, dan tahan lama saat digunakan di lingkungan nyata. Dan yang terakhir ada laptop atau komputer yang diperlukan untuk pemrograman, debugging, dan monitoring data dari microcontroller. Baik, selanjutnya struktur dan logika program coding akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, terima kasih banyak Teh. Untuk struktur dan logika program coding ini mungkin saya langsung disimulasikan aja ya. Nah, ini untuk tampilan codingnya. Ini langsung ke intinya kalau yang ini si if T itu temperatur. Jika bila temperatur ini lebih besar atau sama dengan lebih dari 28, dia akan si relay ini akan menunjukkan high atau nanti itu on. Si relay ini seperti apa ya, seperti power supply lagi, seperti on off-nya gitu. Nah, untuk maaf ya sebelumnya untuk kipas ini karena simbol kipasnya nggak ada, jadi di sini kami menggunakan LED gitu sebagai ganti kipasnya. Lanjut ke codingan tadi, jika temperaturnya itu kurang dari 28, maka si relaynya ini dia akan terbaca low atau off, dan si LED-nya juga dia akan mati, itu nggak akan hidup. Mungkin ini tampilan sederhananya. Nah,
Ini bila apa? Bila temperaturnya misalkan di sininya 26. 26 ini berarti dia si LED-nya ini mati, si relaynya mati, dan di sini di LCD-nya tuh dia terbaca 26 derajat Celcius itu off gitu. Tapi jika si temperaturnya dinaikkan sedikit, nah nanti si relaynya ini dia hidup LED-nya. Ini LED-nya hidup, si relaynya on juga, dan di LCD-nya ini dia terbaca juga si suhu 35 derajat Celcius itu on gitu. Nah, jika off itu kelihatan langsung jika kurang 28 tuh langsung si si LED-nya ini dia langsung langsung off, itu langsung gak nyala. Nah, ini tuh simulasinya bila mana si kipasnya itu eh nah kalau kipasnya kalau misalkan temperaturnya itu 28 lebih, nah si kipas, mungkin ini kipas ya, si LED ini kipas. Kalau misalnya si LED kipas ini dia akan hidup gitu. Kalau misalkan kurang dari 28, si kipas ini dia akan mati. Sekian sih teh kalau dari saya untuk penjelasan dari simulasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Haikal dan juga Teh Wahyuni. Jadi kesimpulannya, proyek pengendali kipas angin berbasis suhu ini membuktikan bahwa teknologi sensor seperti DHT11 ataupun DHT22 dan mikrokontroler seperti Arduino ataupun ESP32 dapat mengotomatisasikan pengoperasian kipas secara efisien berdasarkan suhu lingkungan. Sistem ini tidak hanya menghemat energi dan ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengguna tanpa mengatur manual. Selain itu, proyek ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi Internet of Things atau IoT untuk menciptakan kontrol jarak jauh yang cerdas sebagai bagian dari sistem rumah pintar. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari mini proyek kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.